Apa itu kesetimbangan? Kesetimbangan merupakan pergerakan suatu benda yang diam atau benda yang bergerak secara konstan dengan percepatan sama dengan nol. Suatu benda statik akan tetap diam walaupun ada yang mendorong di sekitarnya. Dan suatu benda yang memiliki kecepatan konstan akan tetap berjalan walaupun ada benda yang menahannya. Suatu benda yang dapat berotasi bukanlah suatu benda kesetimbangan, karena benda kesetimbangan sendiri memiliki gaya total yang sama dengan nol atau torsinya sama dengan nol. Kesetimbangan statik sendiri merupakan cabang ilmu teknik yang mempelajari gaya dan efeknya. Kesetimbangan sendiri dalam kehidupan sehari-hari yaitu ada jembatan yang berdiri tegak secara stasioner, kecepatan konstan air waduk, kecepatan kren mengangkat benda, dan kecepatan kereta api. Penerapan konsep elastisitas dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada neraca pegas. Neraca pegas memanfaatkan pertambahan panjang pegas untuk mengukur massa benda yang digantung pada ujung neraca. Yang kedua ada shock breaker yang memanfaatkan pegas untuk meredam guncangan dan menambah kenyamanan pada penumpang. Yang ketiga ada pengukur berat badan yang memanfaatkan penempatan pegas untuk mengukur massa manusia yang berdiri di atasnya. Yang keempat ada busur panah. Yang kelima ada katapel. Dan yang terakhir adalah spring bed yang setiap hari kita gunakan. Apa itu gaya gravitasi? Jawaban yang mungkin sering kalian dengar, gaya gravitasi adalah gaya yang dimiliki bumi untuk menarik benda di sekitarnya. Akan tetapi, hal tersebut tidak sepenuhnya benar. Oleh karena itu, sebelum kita mempelajari gaya gravitasi lebih lanjut, terdapat satu hal yang perlu kalian lupakan. Coba lupakan bahwa gaya gravitasi hanya bekerja pada bumi dan benda di sekitarnya. Sebagai contoh, terdapat bola yang jatuh ke tanah, dan kita berpikir itu adalah satu-satunya konsep yang kita ketahui tentang gravitasi. Memang benar gravitasi menarik benda menuju bumi, tetapi itu bukan satu-satunya hal mengenai gravitasi. Lalu apa itu gravitasi? Bayangkan terdapat dua buah benda di alam semesta ini. Bisa berupa planet, manusia, apel, atau bahkan hewan sekalipun. Yang terpenting mereka memiliki massa. Di dalam kejadian tersebut, kedua benda akan saling tarik-menarik. Objek pertama akan menarik objek lainnya menuju dirinya. Begitupun sebaliknya. Gaya tarik-menarik ini disebut dengan gaya gravitasi. Jadi, gaya gravitasi adalah gaya tarik-menarik antara dua buah objek yang memiliki massa dan dipisahkan oleh jarak tertentu. Dan gravitasi bukan hanya gaya yang bekerja untuk menarik sebuah benda menuju bumi. Tetapi karena kita tinggal di bumi, sebagian besar konsep gravitasi yang kita lihat adalah gaya tarik-menarik yang berhubungan dengan bumi. Penerapan gaya gravitasi sendiri sangat mudah untuk ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah manusia yang dapat berdiri dengan tegak di permukaan bumi. Kenapa ini bisa terjadi? Itu karena adanya gaya gravitasi atau gaya tarik-menarik antara manusia dengan permukaan bumi. Penerapan gaya gravitasi juga dapat kita temui pada prinsip kerja pembangkit listrik tenaga gravitasi. Pembangkit listrik akan mengandalkan gaya gravitasi untuk menggerakkan silinder yang kemudian dapat menggerakkan generator atau turbin untuk dapat menghasilkan energi listrik yang kemudian digunakan dalam kehidupan sehari-hari.
Saat menjatuhkan batu dari ketinggian, batu tersebut akan langsung jatuh ke tanah. Ini adalah contoh dari jatuh bebas. Setiap benda yang jatuh menuju ke bumi dapat dikatakan bahwa benda tersebut sedang mengalami jatuh bebas. Percepatan karena gaya gravitasi bumi ini dilambangkan dengan huruf G kecil. Dengan menggunakan persamaan matematika, diperoleh nilai G kecil sama dengan G besar dikali M per R kuadrat. Rumus ini hanya berlaku untuk benda yang jatuh sangat dekat dengan bumi. G besar melambangkan konstanta gravitasi, M melambangkan massa bumi, dan R melambangkan jari-jari bumi. Jadi, untuk kasus di mana benda dekat dengan bumi diperoleh nilai G sebesar 9,8 meter per second kuadrat. Percepatan ini tidak bergantung pada massa benda. Mengapa hal ini menarik? Katakanlah Anda berada di lantai 5 sebuah gedung dan memegang batu di tangan yang satu dan kertas di tangan yang lainnya. Jika Anda menjatuhkan batu dan kertas tersebut secara bersamaan, yang manakah yang akan menyentuh tanah terlebih dahulu? Atau akankah kedua benda mencapai tanah secara bersamaan? Jawabannya, batu akan menyentuh tanah terlebih dahulu. Mengapa hal ini bisa terjadi? Hal ini bisa terjadi karena adanya hambatan udara. Saat benda jatuh ke tanah, udara memberikan hambatan ke arah atas, dan hambatan yang diterima oleh kertas lebih banyak dibandingkan hambatan yang diterima oleh batu. Inilah sebabnya mengapa batu menyentuh tanah terlebih dahulu. Sekarang, bayangkan sebuah ruangan tanpa udara. Jika batu dan kertas tersebut dijatuhkan dari langit-langit ruangan pada saat yang bersamaan, apakah kedua benda tersebut akan jatuh ke tanah pada saat yang bersamaan juga? Jawabannya adalah iya. Kedua benda tersebut akan menyentuh tanah di saat yang bersamaan karena tidak adanya udara yang memberikan hambatan. Percepatan G adalah konstan dekat dengan bumi, yang artinya semua persamaan gerak untuk percepatan seragam akan berlaku di sini. 3 persamaan gerak untuk percepatan seragam adalah sebagai berikut. Di sini, A dapat diganti dengan G untuk mendapatkan persamaan gaya jatuh bebas.